Biasanya itu tempatnya, venue-nya yang Hmm, minta direview atau Mbak Tria udah punya tema, punya sasaran mau betul. ngapain? Gitu. Selalu dua pihak. Jadi bisa dari pihak venue-nya, misalnya mereka ada kepentingan untuk mempromosikan mengenai premis mereka gitu. Mereka baru dibuka dan apa sih cerita yang pengen mereka bawa ke media misalnya. Tapi bisa juga dari sisi dari kitanya. Jadi misalnya kalau penulis gitu. Misalnya penulis itu juga bisa membawa their personal interest gitu. Kalau misalnya saya suka makanan Indonesia gitu, saya bisa mendorong uh, interest saya untuk mengupas lebih banyak lagi cerita mengenai ruang-ruang santap yang menyajikan menu Indonesia. Itu Hmm. bisa uh, apa uh, mengikuti interest pribadi kita. Jadi selalu bisa Pak. Jadi maka tadi kembali kita selalu punya yang namanya budget untuk riset gitu Hmm. ya. Hmm. Bahkan misalnya kita bisa pergi keluar kota. Hmm. Jadi kita bisa mengajukan plan gitulah Pak ya, gitu kayak RAB. Hmm. Kayak RAB, kita mau ke kota mana gitu. Nah, itu juga salah satu mengetes jurnalis. Hmm. Jika medianya cukup mapan gitu ya, Hmm. cukup mereka punya proses di mana mereka harus mengembangkan seseorang memiliki jiwa jurnalistik. Hmm. Jadi kita harus memilih daerah pedalaman mana yang ingin kita tuju gitu ya. Nggak boleh daerah-daerah ramah kayak Bandung, Jogja nggak boleh gitu Hmm. kan ya. Hmm. Harus daerah-daerah yang sulit gitu. Ya. Jumpa lagi dengan saya, Cak Tom, di podcast Aku Rasa, Akar Kuliner Nusantara. Kali ini kita kedatangan tamu, Mbak Tria Nur Agustina. Ini istimewa, eh, karena sebelumnya narasumber itu chef gitu ya. Ya, Ini menarik. Mbak Tria Nur Agustina ini seorang jurnalis boga. Jurnalis boga. Nanti Mbak Tria bisa ceritakan apa itu jurnalis boga. Beliau ini eh, awalnya adalah dari industri perhotelan ya, Mbak Tria ya. betul pariwisata. Pariwisata. Jadi sangat orang hospitality lah, hotelier Betul. Wah, saya sangat orangnya jiwa hospitality tinggi. Saya dulu siswi terbaik di eh, Trisakti. Trisakti ya. Ini Pariwisata Trisakti. teman rasa alumni Trisakti Yes. pariwisata. Oke, Mbak Tria. eh, Mungkin bisa diceritakan nih awal. eh, saya penasaran nih, yang dilakukan seorang jurnalis boga itu apa? Apakah kritikus Oh, makanan iya 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 iya. atau pemuji Ah, makanan? ya. Kalau kalau penulis kriminal biasa nongkrongnya di eh, Reskrim, bukan kalau penulis gimana? kriminal di Polda biasanya ya. Kalau Ah, saya penulis boga nongkrongnya di restoran, Pak. di restoran. Jadi itu bedanya. Eh, Jadi pokoknya hidup saya itu dari hari ke hari di restoran berpindah ke restoran. dari restoran ke restoran, dari warung ke warung, Mm, menulis tentang tak sekedar makanan, tapi sebetulnya yang menarik adalah bagaimana behavior yang ada di dapur modern dan juga sebetulnya dapur-dapur tradisional. Itu hal yang saya dan teman-teman jurnalis amati. Dan mm. itu menjadi pekerjaan kami lah sehari-hari. Nah, ini saya terlihat sebetulnya gemuk, Pak. Ini untuk habis ini. Dari sini ke bawah gendut banget, ya kan? Makan terus gitu. Makanan terus. Ah, Digaji untuk makan. ya. Biasanya digratisin atau suruh Nah bayar? ini, nah ini sedang banyak isu nih. Heeh, Katanya heeh, em, harus kita harus dikasih makan gratis heeh, gitu ya. heeh, Pokoknya datang kayak raja katanya, heeh. enggak juga. Jadi kita tuh sebetulnya kalau wartawan kan pasti misalnya kayak kita mau berbicara dengan narasumber, kita harus melakukan riset ya Pak ya Mm, gitu. mm, Riset itu kalau bagi jurnalis makanan misalnya itu termasuk adalah kita mengunjungi tempat-tempat sebelum biasanya kita diundang. Jadi mm, lucu, jadi itu sebetulnya kalau di media itu kita punya yang namanya budget makan gitu mm, ya. Jadi mm, misalnya kalau kita ada beberapa misalnya cukup menarik gitu, kita bisa pergi ke tempat tersebut mm, untuk uh, makan bayar gitu mm, ya gitu. mm, Walaupun tentunya lebih sering kesempatan sekarang dengan banyak sekali tempat makan yang dibuka itu mm, uh, undangan makan gratis itu banyak sekali gitu. mm. Saya bahkan butuh butuh stuntman gitu Pak untuk gantian gitu karena setiap hari itu harus hap-hap gitu. Iya, iya. Gitu Pak. Biasanya itu tempatnya, venue-nya yang Hmm. minta direview atau
Mbak Tria udah punya tema, punya sasaran mau Betul, ngapain? gitu. Selalu dua pihak. Jadi bisa dari pihak venue-nya, misalnya mereka ada kepentingan untuk mempromosikan mengenai premis mereka, gitu. Mereka baru dibuka dan apa sih cerita yang pengen mereka bawa ke media misalnya. Tapi bisa juga dari sisi dari kitanya. Jadi misalnya kalau penulis gitu, misalnya penulis itu juga bisa membawa their personal interest gitu. Kalau misalnya saya suka makanan Indonesia gitu, saya bisa mendorong interest saya untuk mengupas lebih banyak lagi cerita mengenai ruang-ruang santap yang menyajikan menu Indonesia. Itu bisa apa eh, mengikuti interest pribadi kita. Jadi selalu bisa Pak. Jadi maka tadi kembali kita selalu punya yang namanya budget untuk riset gitu ya. Bahkan misalnya kita bisa pergi keluar kota. Jadi kita bisa mengajukan plan gitulah Pak ya, gitu kayak RAB. Kayak RAB, kita mau ke kota mana gitu. Nah, itu juga salah satu mengetes jurnalis. Jika medianya cukup mapan gitu ya, mereka punya proses di mana mereka harus mengembangkan seseorang memiliki jiwa jurnalistik. Jadi kita harus memilih daerah pedalaman mana yang ingin kita tuju gitu ya. Nggak boleh daerah-daerah ramah kayak Bandung, Jogja nggak boleh gitu kan ya. Harus daerah-daerah yang sulit gitu. Ya. Di situ sih Pak kita ditantang untuk menulis budaya kuliner di tempat tersebut. Iya. Gitu. Artinya harus punya value atau keunikan Betul. yang nilai jurnalistiknya Iya, tinggi. betul. Karena sebetulnya sangat sulit mewawancara pelaku sektor di daerah, gitu kan. Nah di situ sisi jurnalistik kemampuan kita mewawancarai orang bisa terasah. Kalau kita pergi ke restoran, misalnya chefnya nggak mau ngomong, mereka punya tim markom, tinggal tim markom pasti senyum manis kan, gitu. Nah kalau kita itu sebagai jurnalis kita harus pergi ke tempat yang sangat sulit pemasaknya diketik. Misalnya Bapak hobinya makan di mana, tapi tukang masak nggak bisa diajak makan, ada nggak Pak misalnya di mana gitu? Saya suka rawon. Nah, rawon. Pernah ngeliat nggak yang masaknya di dapurnya Nggak pernah, gitu? karena udah jadi biasanya langsung itu. Nah, itu tantangan kita tuh selalu kita di-challenge untuk gimana kita bisa dapetin quotes-quotes atau wawancara lah dengan yang punya dapur gitu ya. Nah, makanya kalau kita menyusun RAB tadi, kita harus pergi ke lapangan, kita harus mampu membuka komunikasi dengan orang-orang yang sulit untuk Membuka berbicara. percakapan. Betul. Karena biasa di daerah itu mereka sangat takut resep mereka dibuka. Padahal kalau kita wawancara kan kita nggak minta 1 gram, 2 gram, berapa gram garam yang mereka pakai gitu kan. Tapi lebih secara general lah gitu kan. Karena pasti kalau kita mau menceritakan sesuatu, kita harus ada sesuatu yang kita highlight. Itu sangat sulit karena mereka sangat menyimpan, misalnya takut kalau didatengin wartawan, keluarga saya menjaga resep saya ini nggak boleh keluar gitu kan. Atau bahkan misalnya ini kamu boleh wawancara saya tapi jangan bilang ya saya yang Ngomong. itu sering banget Pak. Itu sering sekali. Jadi untung tadi mungkin Pak ya, karena saya sekolah perhotelan ya Pak, kita diajarin gimana sih apa sih hospitality itu gitu. Gimana kita harus surrender ke orang di depan kita gitu. Berbicara itu harus ada flair gitu ya, harus ada cara kita berkomunikasi yang membuat orang itu mau terbuka ngomong. Betul Pak, gitu, betul. Jadi memang itu butuh sih kalau mau jadi jurnalis ya, harus ke lapangan, gitu. Nah dulu awalnya gimana tuh Mbak dari seorang hotelier kemudian memilih untuk menekuni dunia jurnalistik, terutama di kuliner atau boga itu. Inspirasi awalnya, motivasi awalnya apa? Padahal kan nggak ada Pak ya, jarang banget ya jurnalis boga profesinya tuh kan apa sih gitu ya Pak ya. Mungkin kalau tadi di luar negeri banyak kritikus makanan ya kan. Nah itu makanya industri restoran di luar negeri itu maju banget karena ada orang yang marah-marah soal makanannya gitu. Kalau saya sih nggak berani jadi kritikus Pak, karena di kita tuh masih tempo seliro ya gitu ya. Orang jadi, belum bisa menerima dikritik. Betul, jadi misalnya itu sangat perlu hati-hati gitu. Nah itu kenapa saya jadi jurnalis, karena sebetulnya saya pengen kerja di dapur Pak gitu ya. Sama seperti mimpi kebanyakan orang yang sekolah perhotelan. Mereka pengen masuk ke dunia dapur, yang mereka tahu cuman lulus jadi koki. Koki. Udah itu aja. Juru masak. Mau koki yang hidangan gurih apa hidangan manis gitu ya. Dan dulu itu saya lulus mungkin 25
tahun yang lalu saya lulus ya. Hmm. Saya lulus 25 tahun lalu tuh dulu mimpi anak-anak perhotelan adalah menguasai makanan Perancis. Hmm. Kalau sekarang udah beda banget Pak, Hmm. ya kan? Sekarang istilahnya kalau kita pergi ke luar negeri ditanya specialty bisa masak apa? Barat. Udah semua orang bisa masakan Banyak. barat. Bisa apa kamu Indonesian food? Oh, itu bagus gitu kan. Nah, jadi tuh awalnya kembali lagi bahwa saya pengen kerja di dapur, tapi ketika saya lagi mau magang, setiap kali magang, ini kalau orang hotel ngelihat misalnya, oh ini ada orang sekolah perhotelan bisa ngomong nih, gitu, bisa berkomunikasi, nggak usah taruh di dapur, taruhnya depan gitu. Padahal nggak semua orang yang suka ngomong pengen ketemu orang ya, ya Pak, ya kan, taruhnya di depan lah, markom atau apa, itu sih Pak. Jadi dari situ ternyata pas lulus pengen kerja di dapur nggak bisa Pak, karena nggak ada kesempatan, nggak ada background, susah masuk ke dapur kalau Tapi nggak ada waktu background. kuliah memang belajar ini masak. Oke. Gitu. Tapi akhirnya keterampilan tentang masak-memasak, jadi juru masak, koki atau chef itu akhirnya bermanfaat juga ya, cuman dalam bentuk yang lain. Betul. Ya. Jadi kalau diajak ngomong sama chef tuh nggak blank. Betul. Nggak blank. Iya. Oke. Selama pasti udah pengalamannya luar biasa lah ya, keliling Indonesia saya ingin fokus pada Indonesia nih. Oke. Apa pengalaman paling menarik Mbak Tria yang paling berkesan selama menjalankan tugas jurnalistik itu ke berbagai daerah di Indonesia tadi itu? Suka dukanya atau apa kejadian yang paling menarik yang paling diingat? Yang menarik beberapa daerah yang punya makanan yang cukup etnik gitu kuat itu ya, itu saya suka. Misalnya ke Aceh lah gitu ya. Ke Aceh gitu tuh juga menarik. Daerah-daerah di Sumatera saya terutama suka. Saya belum banyak terlalu ke Indonesia bagian barat ya. Timur. Sumatera sih saya sudah sering sekali. Misalnya Aceh saya suka karena kalau di Sumatera itu banyak orang-orang misalnya masak di rumah, punya rumah makan di rumah gitu. Menariknya adalah kita bisa masuk ke dapur rumah mereka gitu ya, melihat cara mereka bekerja dengan masih sangat tradisional gitu. Itu sangat menarik Pak. Aduh, Indonesia tuh endless ya. Kayak kita pergi ke satu provinsi aja, itu kita mau jalan ke sana makanannya udah beda, ke sini juga udah beda. Nah itu sebetulnya yang saya rasa kita membutuhkan lebih banyak jurnalis yang jika mereka punya passion pada kuliner Indonesia misalnya gitu, itu perlu didalami sih. Misalnya bikin buku akhirnya atau apa, itu karena materinya banyak banget yang bisa diangkat. Iya, dan saya kira juga bicara tentang kuliner kita, banyak story yang bisa kita ceritakan ya, bukan hanya soal makanannya, kadang cara memasaknya, cara penyajiannya, bahkan mungkin sejarah hidup si pembuatnya. Betul. Atau sejarah daerah itu kenapa dan seterusnya gitu ya. Iya. Nah biasanya ketika akan merencanakan sebuah kunjungan jurnalistik itu untuk mereview atau membuat tulisan lah, apa sih maksudnya, berangkat sudah dengan satu rencana atau udah nanti jalan aja, apa yang ketemu di sana yang akan dikembangkan jadi tulisan atau gimana? Nah biasanya itu Indonesia misalnya kalau kita pergi ke daerah itu pasti tradisinya beda-beda tiap daerah. Nah itu tuh sebetulnya untuk satu jurnalis tahu segala budaya Indonesia tuh susah banget. Jadi makanya sekarang Indonesia misalnya kalau kita bilang ada pakar Indonesian food itu sulit. Kalau pakar masakan Minang ada, pakar misalnya masakan Pontianak ada. It's very hard untuk menjadi pakar pada Indonesian food gitu. Nah kalau saya mau riset sih pasti kita belajar tentang budayanya itu, karena kita bisa ke budaya sana, saya nggak pernah belajar karena ceritanya banyak banget makanannya. Itu harus sih supaya nanti kita ketika berbicara itu menjadi sejajar dan nyambung ya gitu. Kita buat seolah-olah kita nyambung lah dengan daerah tujuan itu tadi ya. Literatur perlu dibaca, ya itu sih, riset sama apa sih yang belum terlalu ditulis pada tempat itu. Karena kalau namanya media berita itu
kita harus menghasilkan informasi baru. Iya, Jika informasi yang sama tuh misalnya bukan media, kita harus menyajikan sebuah data yang baru gitu. Jadi kita iya, harus melihat media lain sudah menulis apa iya, terhadap beras itu dan iya, apa yang belum diangkat. iya. Jadi memang perlu melakukan riset, literatur review lah gitu ya. Kira-kira apa yang masih belum banyak dibahas, Betul. kebaruan apa yang Heeh, mau penting diangkat. jadi atau misalnya saya mau ngobrol tentang kopi gitu Pak ya, Hmm, kita ke plantation kopi mana gitu, hmm, kita harus mau ekstra untuk belajar. Karena misal kalau kita cuman kayak datang nanya data tuh kan kayak tukang ya, kayak hmm, nukang aja gitu. hmm, Jadi kita harus ada pendalaman. Jadi misalnya kalau kopi gitu, saya sekolah kopi. hmm. Supaya tujuannya apa? Kalau saya ngomong sama ahli kopi itu kan terminologinya banyak sekali Pak gitu. Kalau Iya, saya kelihatan blank gitu kayak ya mereka juga nggak mau ngobrol banyak Pak. iya, Gitu sih. Jadi iya, kita harus paham baru mereka tuh mau merasa sejajar sama kita, at least gitu ya, saya berusaha gitu. Jadi mereka mau ngomong. iya. Mm-mm, Pernah nggak Mbak Tria waktu udah menulis mm, mengulas sesuatu mm, dan kemudian ternyata si narasumbernya nggak berkenan gitu, mm-mm. marah, komplain atau apalah? Oh, Heeh. Pernah seperti itu. em, untungnya kalau sekarang dunia digital ya, kalau kita ada yang nggak suka kita bisa ganti. Ada narasumber nggak suka bisa Hmm, diganti. hmm, Saya itu biasa sih gini sih, kalau misalnya saya udah nulis gitu, apalagi ada data-data eksak gitu ya. Biasa saya share dulu ke narasumber, tapi bukan untuk approval seperti iklan gitu ya hmm, Pak ya. hmm. Tapi saya lebih minta ini tolong Benar dicek nggak nih? datanya. Datanya benar nggak gitu ya? Datanya bener apa enggak gitu. Jarang sekali misalnya saya mengeluarkan opini, kan kalau opini kan namanya kayak kolumnis ya, kan kita Iya, bukan iya, kolumnis gitu. Kalau iya, kolumnis kan dia bisa lebih mengeluarkan sisi pribadi dia, his personal opinion on iya, sesuatu iya. gitu ya gitu. Enggak sih Pak, enggak pernah. Belum pernah ya? Nggak Karena pernah itu dapat ya? tadi bukan kritikus kita. Ya, ya. Mm. Jadi memang menyajikan apa namanya, Ya, informasi. betul, Ya, informasi, tapi misalnya kalau kita rasa ada yang kurang, kita tone down aja. Kita pasti harus bisa highlight sesuatu ya. yang lain yang lebih bagus ya. Jadi kita bisa tahu tone down di mana, kita nge-highlight di mana gitu. Karena pasti hasil dari wawancara ternyata gitu-gitu aja gitu kan. Ya udahlah, pasti ada hal lain yang bisa kita tulis yang baik mengenai tempat Mm-mm, tersebut gitu. mm-mm, mm-mm. Pernah nggak sih Mbak waktu menulis gitu Mm, ya, menulis apa namanya, artikel gitu mm. ya, terus di tengah jalan itu blank gitu, Oh iya, kehilangan ide, kehilangan ide mau ngapain. untung Eh, ada deadline Pak. eh, Untung itu deadline yang membuat kita nggak stuck gitu. hmm, Kalau kalau blank tuh mungkin kalau penulis yang bisa menulis berpanjang-panjang dan berlama-lama itu ada waktu untuk blank. hmm, Tapi kalau kita nggak lah, kita nggak hmm, bisa blank ya Pak. Kalau nggak nanti nggak kekejar deadline. iya, Butuh data banyak banget sekarang Pak. Informasi harus segera cepet. iya. Biasanya itu kalau panjang artikelnya itu berapa ini? Ini Panjang biasanya di artikel mana? saya Majalah. karena saya di Femina Pak. Eh, Kita di Femina udah platformnya udah digital tentunya. iya. Kita punya, walaupun kita tetap mencetak ya. Hmm, Gitu. Kalau untuk isu-isu khusus yang mendalam itu kita tuangkan dalam edisi cetak kita ya, hmm, yang terbit secara berkala sekarang. hmm, Kita juga masuk ke dalam website dan menjadi penting juga untuk kita menyebarkan berita di sosial media, dan itu juga butuh pembelajaran bagi saya mungkin yang udah jadi wartawan gitu ya, gaya lama gitu, nulisnya panjang-panjang itu harus belajar banget Pak. Misalnya saya pernah nulis gitu ya, panjang-panjang itu di sosial media, diketawain Pak sama teman saya yang blogger, itu kepanjangan, infonya nggak bakal dibaca sama orang di Instagram gitu. hmm, Ini hmm, sudah oleh kayak blogger paling terkenal di mana gitu, kayak dia bilang, saya bilang iya ya gitu, hmm, emang hmm. udah nggak bisa lagi kita nulis. Itu tuh belajar banget Pak bagi jurnalis, menulis concise, singkat. Ya, Itu harus ya. belajar banget. Apalagi di media sosial Iya Pak. seperti Instagram, TikTok, Iya, orang lebih fokus pada konten betul. yang mungkin nggak Visual. lebih dari 1 menit ya, visual. Betul, betul, apalagi Betul, visual gitu visual. ya. Ya, Makanya ini untung podcast kita ada video ya. Coba kalau kayak cuma suara-suara kayak di radio dulu kan, kayaknya itu sekarang ada muka ya, gitu. ada visualnya. Gitu. Ya, itu menarik sekali. Nah, eh, Mbak Tria, kuliner itu kan kalau dari perspektif ekonomi kreatif nih, Iya Pak. kuliner adalah eh, eh, penyumbang atau pemberi kontribusi paling besar di sektor kepada sektor ekonomi kreatif, kurang lebih 40%. Oh, oke.
Oke. dari 17 subsektor Subsektor. ekonomi kreatif itu kuliner penyumbang terbesar. Dan kita juga sekarang melihat apa biasanya kalau orang mau mulai usaha itu Heeh. paling apa namanya pilihan Iya. paling Visible ya. visible itu kan kalau nggak di fashion gitu ya kuliner paling tinggi Ya. gitu kan. Tapi juga kemudian kan apa ini namanya karena barrier to entry-nya juga mungkin ya relatively gampang, tapi membuat dia bertahan juga kemudian it's very challenging gitu ya Betul. untuk bisa bertahan Heeh. panjang. Nah Kayak gampang dapet, gampang dapet, gampang juga masuk, ngelepasnya. gampang masuk, gampang Gampang juga selesai lepasnya. keluar Heeh. gitu. Nah, Mbak Tria kan tadi dari obrolan di awal kita, Mbak Tria kan juga punya ini, maksudnya berinteraksi nih dengan para pengusaha itu, para Iya, Pak. UKM itu. Heeh. Nah, dari pengamatan seorang jurnalis, Tria Nur Agustina, bisnis kuliner di Indonesia hari ini seperti apa sih, Mbak? Karena kalau misalnya Pak Bondan almarhum, itu dia nulis bagus banget, Pak. Kadang yang orang bagus nulis itu orang-orang sastra. Ya Pak Bondan nulis juga bagus karena dia dulu jurnalis ya.